Artinya di sini kan ada kebebasan untuk bersuara. Ya. Tetapi kalau mengatakan kalau ada yang mengatakan uang di HKBP itu terserah pendeta lah, itu salah. Iya. Apa diberikan jemaat yang tergerak hatinya itu semua diserahkan. Tetapi masih mayoritas yang membuat apa namanya, yang mengatur-atur. Iya. Yang memang mampu diberikan oleh Tuhan dari rezeki yang diterima memberikan 50.000, berikan 50.000, jangan 5.000. Kalau mampu memberikan 100.000, berikan 100.000, jangan 50.000. Karena jangan kita minta rezeki kepada Tuhan, dia mau pasu-pasu kita katakan, tapi begitu pasu-pasu gitu bertambah dan bertambah, tapi pilihan kita nggak bertambah, berkurang. Itu nggak jujur di hadapan Tuhan. Justru berkurang. Nggak jujur di hadapan Tuhan. Gitu. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP, bertemu lagi dengan saya Niti Pasaribu dalam podcast HKBP. Sebagai gereja yang memiliki prinsip salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas, HKBP itu memiliki bendahara umum, memiliki komisi keuangan, dan juga saat ini HKBP memiliki BPSK. Semuanya ini tentu memiliki tugas masing-masing nih teman-teman, tapi tugas utamanya adalah memastikan bahwa keuangan HKBP tepat sasaran dan yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Keuangan. Bersama beliau, kita akan tanya apa perbedaan Komisi Keuangan dengan dua item yang lainnya. Tanpa berpanjang lebar, kita akan sambut Amang Sintua Obrin Lumbantoruan. Halo Amang. Selamat pagi, Neti. Ya. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat Amang. Amang sudah saat teduh belum? Sudah berdoa di rumah tadi Amang. Oh sudah ya, puji Tuhan. Karena itu menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang. Saat teduh dulu baca firman Tuhan dan berdoa. Iya Amang. Amang sehat Amang ya? Sehat. Karena sehat lah makanya bisa hadir di sini. Iya pasti Amang. Yeah. Gimana Amang perjalanan dari Jakarta? Tadi kita udah bincang-bincang ya Amang ya, sebelum kamera on cam. Amang sebenarnya lagi ke si borong-borong sebenarnya Amang ya? Iya. Tapi menyempatkan hadir ke podcast HKBP. Terima kasih loh Amang. Ya jadi saya sebetulnya memang datang ke Tapanuli karena ingin berkarya kecil-kecilan dengan menanam kopi untuk ada nanti passive income. Ya. Setelah pensiun. Jadi hari Selasa, Rabu kemarin kita menanam kopi di Balbatu, dipimpin ibadah singkat oleh Amang Pendeta Nelson Siregar, dan hari ini ke sini berdasarkan instruksi dari bos Kabiro Fortunati Siagian. Ya. Itu kira-kira kenapa saya ada di sini sekarang. Begini Amang, kita langsung saja Amang ya, seperti yang saya sampaikan sebagai Ketua Komisi Keuangan. Amang tentu memiliki kesibukan menjalankan tugas dan tanggung jawab Amang. Tapi kan Amang juga memiliki kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena itu Amang, boleh nggak Amang menjelaskan dulu apa sih kesibukan Amang yang sedang Amang jalani saat ini selain Ketua Komisi Keuangan. Kemudian tadi sudah mulai merintis menanam kopi Amang ya sedikit-sedikit. Dan yang lainnya apa nih Amang? Oke, sebetulnya begini. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari saya dari dunia properti sudah pensiun 2019. Ya. Tetapi setelah pensiun kita dengan beberapa teman membentuk lagi satu biro konsultan untuk mechanical and electrical, dan itulah sekarang kegiatan di luar pelayanan. Tetapi karena sejak COVID kita lebih banyak dengan sistem remote atau Zoom, dan sehingga jarang ke kantor. Nah saya sendiri kan electrical engineer, dan sebagai associate director lumayan bisa mengatur waktu untuk kunjungan-kunjungan seperti ini dan pelayanan di tengah-tengah penugasan sekarang sebagai MPS dan sebagai MPS sekaligus Komisi Keuangan, dan beberapa kunjungan persiapan untuk masa depan seperti tadi mau bertani. Itu kira-kira kegiatan sehari-hari sekarang. Walaupun sudah pensiun tetap produktif Amang ya. Seharusnya begitu. Iya. Oke Mang, kita akan bahas tentang Amang sebagai Komisi Keuangan. Mungkin masih ada banyak sekali jemaat HKBP yang belum menyadari dan belum mengetahui bahwa HKBP ini punya yang namanya Komisi Keuangan Amang. Sebelum nanti Amang akan menjelaskan apa Komisi Keuangan, Amang boleh nggak pertama sekali memberitahukan siapa saja sih tim Amang di Komisi Keuangan dan bagaimana proses pemilihannya? Oke, jadi pertama kita harus kembali dulu ke aturan-peraturan ya. Aturan-peraturan HKBP di sana dikatakan Ketua Komisi Keuangan itu dipilih oleh rapat Majelis Pekerja Sinode dari anggota Majelis Pekerja Sinode itu sendiri.
Di sana bisa antara 5 sampai 7 orang, dipimpin oleh satu ketua merangkap anggota. Nah, sekarang kami di sini ada 5, saya sebagai ketua komisi merangkap anggota, dan kita ada lagi 4 teman kerja saya itu, mereka adalah pertama Amang Insinyur Marakup Manik MM, anggota MPS dari Distrik 8 Deboskap. Ada yang kedua Amang Sintua Dr. Anus Auber Manurung, anggota MPS dari Distrik 5 Sumatera Timur. Dan juga Amang Sintua Insinyur Bonar P. Sinaga, anggota MPS dari Distrik 10 Medan Aceh. Dan yang terakhir Inang Diakones Ristua Sirait SE MSI, itu anggota MPS mewakili Diakones. Inilah kami 5 orang anggota MPS yang dipilih menjadi anggota ketua dan anggota Komisi Keuangan. Ketua Komisi Keuangan sendiri bekerja sebetulnya adalah dengan masa kerjanya 2 tahun, dan bisa dipilih 2 kali berturut-turut. Artinya 2 kali berturut-turut itu berarti mereka bisa bekerja selama 1 periode menjadi 4 tahun. Karena periode MPS itu kan sama dengan periode kepemimpinan adalah 4 tahun. Jadi kayak kami di dalam periode pertama 2021-2022 sudah selesai, dan di rapat MPS 2023 Februari kemarin kami sudah menyatakan mengundurkan diri karena sudah selesai tugasnya. Tetapi oleh peserta sidang waktu itu dimintakan supaya dikukuhkan kembali. Dan oleh pimpinan kita Puyo Porus di rapat MPS Februari dikukuhkan kembali menjadi periode kedua di 2023-2024. Itu kira-kira Komisi Keuangan. Berarti ini udah masuk dalam periode kedua, Mang, ya? Periode kedua pelayanan sebagai Komisi Keuangan. Tadi emang sudah menjelaskan Mang bagaimana proses pemilihannya. Jadi teman-teman, Komisi Keuangan ini tidak ditunjuk asal-asalan, tapi memiliki aturan-aturan seperti yang disebutkan oleh Amang Obrin tadi. Begitu Amang ya. Jadi tidak ada misalnya nepotisme apa segala macam, tapi itu semua sudah dicakupkan dalam aturan peraturan HKBP begitu. Begini Amang, tadi saya katakan bahwa HKBP ini punya Komisi Keuangan, punya bendara umum, dan saat ini setelah sentralisasi kita punya BPSK, Amang. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih banyak sekali tim yang menggeluti keuangan HKBP begitu? Tapi spesifik Amang, boleh nggak Amang menjelaskan apa sebenarnya Komisi Keuangan dan apa spesifik pekerjaan yang dikerjakan oleh Komisi Keuangan, Amang? Oke, jadi karena kita punya undang-undang atau bisa dikatakan undang-undang dasar, yaitu aturan peraturan HKBP, ya kan? Semua kan harus bersumber ke sana. Jadi dari aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat, dikatakan di sana Komisi Keuangan adalah organ dari Majelis Pekerja Sinode HKBP dengan tugas yang pertama mengevaluasi konsep anggaran tahunan HKBP berdasarkan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh BPSK. Periode lalu yang membuat itu adalah Sekretaris Jenderal, tapi semua sekarang kan sudah kembali ke BPSK. Nah, untuk nanti setelah dibahas bersama BPSK itu akan dibawa ke rapat MPS atau rapat Majelis Pekerja Sinode Godang untuk dibahas ulang dan untuk disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan anggaran tahunan HKBP yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pekerja. Jadi kita perlu juga ada pengawasan di dalam pelaksanaan atau pemakaian anggaran tersebut. Nomor 3 adalah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahunan HKBP yang sedang berjalan. Nah, itu nanti kami akan melihat di akhir tahun akhir tahun kita akan melihat apakah penggunaannya sudah sesuai dengan anggaran, dan itu juga nanti akan bekerjasama dengan badan audit. Tapi yang mengaudit adalah badan audit, tapi kami akan melihat apakah pelaksanaannya sejalan atau seturut dengan anggaran yang sudah disetujui. Baru berikutnya mengevaluasi dan memberikan persetujuan kepada BPSK bila ada pengeluaran yang membutuhkan ekstra. Ekstra itu bisa dari segi nominalnya bertambah atau dari sisi mata anggaran atau programnya yang muncul baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu semacam revisi anggaran. Dan mengawasi pengamanan surat berharga dan aset HKBP. Itulah bagian dari tugas Komisi Keuangan sesuai dengan aturan-peraturan yang telah di amandemen keempat. Demikian itu. Kalau saya boleh menyederhanakan, artinya Komisi Keuangan ini mengawal begitu Amang ya? Mengawal keuangan hatopan begitu Amang? Bisa dikatakan seperti itu Amang? Bukan, jadi bukan. Nah, supaya mudah mengerti. Saya kasih gini. Analoginya nih gini. Negara kita ini kan ada trias politika. Eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, eksekutif di kita kan adalah pimpinan dan seluruh perangkat. Ya kan?
Nah, legislatif adalah di negara lah DPR MPR. Ya. Nah, di kita ada namanya Majelis Pekerja Sinode untuk Ya. tingkat pusat sama Majelis Pekerja Sinode Distrik. distrik untuk tingkat distrik. Nah, di dalam Majelis MPS ini semacam oke lah ya. DPR dan DPR memiliki namanya Badan Anggaran Iya. yang menjadi partner dari eksekutif untuk membahas anggaran-anggaran tahunan negara. Iya. Itu ya di bawah kendali Menteri Keuangan, tetapi nanti menteri-menteri terkait atau menteri-menteri teknis datang langsung ke Banggar untuk mengajukan anggaran tahunan sesuai dengan program yang ada. Nah, hampir mirip dengan badan anggaran di DPR inilah Komisi Keuangan. Iya. Jadi BPSK yang mewakili eksekutif membawa anggaran tahunan yang setelah mereka lihat kira-kira yang ini reasonable dan reliable untuk dipakai oleh HKBP di tahun ke depan berdasarkan kemungkinan pemasukan atau penerimaan. Mereka bawa lah itu anggaran umpamanya sekian ratus miliar per tahun ke Komisi Keuangan. Iya. Dan dibahas bersama. Nah, setelah dibahas bersama dan menurut BPSK sama Komisi Keuangan ini sudah kira-kira achievable atau bisa dicapai, dan bisa cukup untuk menggerakkan roda organisasi HKBP untuk tahun depan, maka itu nanti kita bawa ke rapat Majelis Pekerja Sinode. Sama seperti Banggar dan bersama-sama dengan eksekutif membawa itu ke ke sidang pleno DPR untuk disetujui. Kira-kira begitu. Jadi mungkin akan mudah. Lebih merumuskan begitu, Mang? Merumuskan itu di situ merumuskan berapa anggarannya. Terus yang kedua baru dalam pelaksanaannya kan DPR memiliki juga tugas untuk pengawasan kan. Iya, pengawasan. Nah, di sini juga kita memiliki tugas pengawasan seperti yang sudah saya bacakan tadi. Iya. Begini, Mang, saya kan kebetulan saya memegang sosial media kantor pusat, Mang. Jadi ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana keuangan HKBP apa segala macam. Jadi teman-teman, ini Amang ini sudah datang bahwa keuangan HKBP itu sudah dirumuskan dengan baik dan diawasi dengan baik juga oleh Komisi Keuangan dan perangkat-perangkat lainnya, begitu Amang ya? Ya. Begini, Mang, kalau tadi Komisi Keuangan itu merumuskan, lalu kemudian mengawasi. Kalau Komisi Keuangan sendiri, Mang, dia bertanggung jawab kepada siapa? Oke, tadi saya sudah katakan Komisi Keuangan adalah perangkat dari Majelis Pekerja Sinode atau MPS. Nah, karena kami adalah perangkat, berarti kami juga mempertanggungjawabkan kinerja dan kerja kami ke rapat Majelis Pekerja Sinode. Jadi kami tidak ke eksekutif atau umpamanya ke pimpinan, ke Eporus. Tidak langsung ke Eporus sama ya? Enggak, kami tidak. Karena itu sudah dua sisi yang berbeda, eksekutif sama legislatif. Seakan-akan begitu. Jadi kami mempertanggungjawabkan tugas kami ke rapat Majelis Pekerja Sinode berikutnya. Apakah MPS yang kemudian melaporkan kepada pimpinan, Mang? Enggak. Jadi kan nanti kan dalam setiap tahun itu ada 2 kali rapat bersama. Iya. MPS itu sebetulnya kan di dalam MPS juga ada pimpinan juga. Iya. Kalau kita lihat nanti Majelis Pekerja Sinode itu kan perangkatnya siapa saja. Nah, di situ ada Eporus, Sekjen, Kepala Departemen, baru ada lagi nanti 2 anggota MPS dari setiap distrik, yaitu satu mewakili full timer atau pendeta, satu mewakili sintua. Baru nanti ada lagi ketua-ketua badan, ketua-ketua lembaga, termasuk ketua badan audit, dan ada beberapa lagi yang menjadi anggota. Nah, ke rapat inilah nanti kami memberikan pertanggungjawaban kerja kami, termasuk juga hasil pembahasan anggaran yang sudah dilakukan bersama-sama dengan BPSK. Jadi BPSK tidak membawa anggaran ke rapat MPS, tapi kami yang membawakannya. Iya. Jadi demikian. Ya, walaupun sedikit terdengar agak ribet, ya. Masih ribet ya. Ya. Tapi maksudnya ini adalah keseriusan HKBP tentang prinsipnya tadi transparan dan akuntabilitas, terutama tentang keuangan, Amang ya. Yeah. Begini, Mang, saya kemarin membaca satu DM di Instagram. Instagram kantor pusat itu, saya lihat profilnya dia itu adalah anak muda, Mang. Saya terkejut juga. Ternyata anak muda jemaat HKBP ini ternyata memiliki concern juga tentang keuangan HKBP. Pertanyaannya begini, Mang. Dia kurang lebih dia mengatakan, bagaimana kami bisa mengakses keuangan Hatopan? Iya. Bagaimana kami bisa melihat bagaimana keuangan HKBP? Begitu, Mang. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kita selanjutnya. Apakah jemaat umum, Mang? Apakah jemaat yang di daerah, di resort, di pagaran-pagaran bisa mengakses keuangan Hatopan? Jika iya, Mang, di mana mereka bisa mengaksesnya? Dan jika tidak, mengapa
HKBP tidak transparan tentang keuangan hatopannya? Oke. Jadi saya pikir kita bergerak dari apakah HKBP transparan atau tidak transparan? Iya. Saya harus katakan transparan. Karena semua itu anggaran sudah dibuat berdasarkan program yang sudah disetujui oleh MPS. Itu dulu yang pertama. Iya. Jadi pimpinan itu dalam mempergunakan uang tidak semena-mena atau sesuka-suka. Saya mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Enggak. Tapi sudah ada planning atau program penyusunan anggaran, penyusunan program dan anggaran yang sudah disetujui di awal. Jadi kalau sekarang nanti bulan September untuk anggaran tahun 2024. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kesemena-menaan atau kesuka-sukaan di sana. Ada pertanggungjawaban. Yang kedua, masalah transparansi, kita transparan, tetapi bukan telanjang. Ya, itu harus kita ingat. Transparansi itu bukan berarti telanjang, artinya semua orang bisa bebas membuka, tidak. Transparansi adalah accountable, bisa dipertanggungjawabkan terhadap semua semua orang lah dalam tanda kutip. Caranya bagaimana? Kita bisa mengakses ke BPSK. BPSK tiap bulan itu memberikan laporan. Laporan itu diberikan ke pimpinan mendistribusikannya ke distrik-distrik dan resort. Nah, itu kalau kita memang mau tahu bagaimana kondisinya, kita bisa tanya ke entah itu nanti kepada pendeta resort ataupun ke preses atau mungkin juga ke BPSK dengan mengakses kontak mereka. Walaupun memang seperti saya katakan tadi tidak akan mungkin semua bisa dipaparkan di sana. Ada transparansi itu adalah keterbukaan yang teratur atau terbatas, bukan keterbukaan yang sembarangan, tidaklah. Jadi ada juga di situ nanti level of authority, di mana contoh di tingkat distrik dia bisa membuka keseluruhan yang berhubungan dengan distriknya. Nah di pusat nanti dia bisa membuka semua apa yang berhubungan dengan ini. Sekarang ini sistem yang sudah dibangun adalah setiap bulan itu ada laporan langsung, bisa seperti ada dashboard namanya itu ya. Jadi semua preses bisa membuka kondisi keuangan kita, penerimaan dan juga pemakaian di situ. Jadi tapi kan yang membuka itu kan mereka memiliki password. Nah password itu hanya dimiliki beberapa orang. Apakah accepted atau tidak by program, yaitu nanti tergantung kepada level of authority. Jadi kita transparan, termasuk juga dengan bekerja sekarang badan audit yang dipimpin oleh Amang Sintua Sahat Pardede dari HKBP Pulau Asem Jakarta. Beliau sangat tegas karena beliau udah level internasional sebagai auditor, dan itu memang terlihat bagaimana sekarang kondisi keuangan kita dengan temuan-temuan itu sudah sangat jauh menurun karena apa? Kedisiplinan lah saya katakan, kedisiplinan dari pimpinan kita atau pengguna anggaran semuanya untuk mempertanggungjawabkan pemakaian keuangan yang adalah sebetulnya uang jemaat yang diberikan melalui persembahan mereka. Jadi kita transparan. Tapi tidak berarti menjadi terbuka semuanya. Iya. Kalau untuk tingkat huria itu melalui titing namanya. Setiap minggu keuangan gereja itu selalu dititingkan, dan biasanya bagi pewarta itu dia selalu mengatakan apabila ada kesalahan boleh nanti dikonfirmasi ulang. Itulah bentuk transparansinya. Tapi kalau soal hatopan tadi bisa melalui preses, boleh melalui pendeta resort. Begitu Amang ya. Yang pasti kita bisa menjamin bahwa keuangan HKBP transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Ada banyak komen-komen seperti ini Amang, terutama tentang pelean. Kemarin saya baru mengupload khotbah Amang, Kepala Departemen Marturia, yang mengatakan pelean itu tidak ada hubungannya dengan manusia, tapi pelean itu terhadap Tuhan. Sebenarnya esensinya kan begitu Amang. Tapi banyak yang komen begini, mau ketawa tapi ini HKBP, begitu Amang. Sarkas seperti itu. Iya, kalau khotbahnya sih seperti itu, tapi realitasnya kan uang terserah pendeta bagaimana menggunakannya. Tapi sebenarnya tidak Amang ya, bahkan untuk hatopan pun tidak seperti itu Amang ya. Jadi Gus Dur mengatakan begini ya, hanya dua tangan kita yang bisa menutup telinga, dan tidak akan mungkin menutup tidak mungkin menutup mulut semua orang. Betul, artinya di sini kan ada kebebasan untuk bersuara. Ya, tetapi kalau kalau ada yang mengatakan uang di HKBP itu terserah pendeta lah, itu salah. Karena pertama di gereja, saya katakan tingkat lokal dulu deh. Di tingkat lokal di gereja itu kan ada namanya, di situ ada bendahara, ada ketua parartaun, atau apa ya bahasa Indonesianya ya,
eh, punya para tahun lah yang Parartawan, punya ya, bahasa aset Bataknya. gereja lah termasuk Iya. keuangannya. Nah itu kan sintua. Iya, iya, Tidak ada pendeta ketua para tahun. iya, benar Mang. Bendahara bahkan sekarang bisa kok jemaat tidak harus sintua. Iya. Artinya di situ ada penyerahan tanggung jawab dari pendeta atau full timer kepada jemaat itu yang diwakili oleh sintua ataupun mungkin jemaat yang bendahara untuk mengelola keuangan yang ada. Iya. Dan itu di tiap gereja sekarang ada namanya badan audit gereja yang juga itu dari jemaat. Nah kalau kita katakan sekarang suka-suka pendeta, kalau tadi peraturan itu dari sintua sama jemaat bendahara kemungkinan. Ada audit juga dari jemaat sama sintua. Pendeta cuma di situ. Kalau pendeta mau suka-suka, minimum kalau secara keikosan suara ya, Iya, satu iya. banding Dua. satu banding dua nih, Iya, iya, Mang. kalah kan? Iya. Ya, tapi ya bukan tidak mengatakan ada aja kadang sintua temanku sintua yang takut sama pendeta ada aja. Tapi itu exception lah Iya. atau benar. pengecualian lah. Yang nyata adalah gereja sudah atau HKBP sudah memberikan pengelolaan keuangan itu seluas mungkin kepada jemaat. Sekarang BPSK kan bukan pendeta, Iya, benar Mang. sintua semua. Nah sekarang apa nggak percaya dengan sintua? Nanti bilang lagi apa? Oh kami nggak percaya kepada sintua, mau jemaat. Kemarin kita undang kok jemaat untuk ikut serta sebagai calon peserta BPSK. Iya. Ya memang sekarang yang terpilih sintua ya itu dulu lah. Tetapi saya katakan seperti yang Ito bilang tadi, kalau ke diri saya dulu saya katakan, kalau saya sudah memberikan persembahan saya sudah bisa mengatakan itu sudah melupakan. Iya. Sudah melupakan itu. Tidak akan lagi pernah menuntut untuk mengatakan, itu dia pengen kamu hepeng atau kemana aja sih kalian pakai uang itu. Karena saya sudah harus memiliki keyakinan, mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk mengelola itu, memiliki juga rasa tanggung jawab dan rasa takut kepada Tuhan. Iya. Untuk tidak semena-mena. Ada exception atau ada pengecualian mungkin saja. Ya, nobody perfect. Iya. Hanya satu yang sempurna di dunia ini, yaitu Tuhan. Iya. Yang lainnya tidak. Ada yang mendekati mungkin. Jadi saya katakan tadi kembali, di kita ada transparansi, di kita ada aturan, tetapi memang tidak semua belum bisa, bukan tidak ya. Mungkin belum semua bisa menjalankannya dengan baik. Iya. Saya setuju tuh, Mang. Saya tepuk tangan, Mang. Penjelasan Amang itu sudah menjelaskan semua kekhawatiran saya terhadap pertanyaan-pertanyaan netizen Amang di sosial media. Kita lanjutnya, Mang. Sebelum sentralisasi keuangan, Amang, kita tahu bahwa Komisi Keuangan ini bertugas untuk menganggarkan kebutuhan-kebutuhan hatopan dan pemasukan pelenduan atau yang disebut dengan namar boho begitu, Amang. Menurut Abang sebagai Ketua Komisi Keuangan, apakah selama ini sebelum sentralisasi ditetapkan, apakah seluruh gereja menyetorkan pelian dua atau namar bohonya sesuai dengan jumlah yang mereka miliki, jujur sebagaimana adanya, atau masih ada pelencengan-pelencengan bahkan sampai hari ini sentralisasi ditetapkan? Bagaimana analisa Amang tentang pertanyaan saya tadi, Amang? Ya, jadi yang pertama saya harus mengatakan saya sering menangis. Saya harus katakan menangis. Kenapa? Karena ternyata pengalaman kita mengatakan banyak teman-temanku sintua atau parhalado majelis gereja yang kadang direstui dalam tanda kutip oleh pendeta di situ untuk tidak jujur di hadapan Tuhan. Iya. Tidak jujur di hadapan jemaat. Karena apa? Mereka di dalam warta kita sudah katakan marilah kita menyerahkan persembahan kita ke kantor pusat. Atau marilah kita menyembahkan pilihan dua kita namar boho atau yang ditujukan kepada yang spesifik. Iya. Itu sudah kita wartakan dan setelah kita selesai kita sudah doakan kan. Iya, benar. Nasanani lehonmi gitu ya. Artinya kita doakan itu persembahan itu untuk kita kembalikan kepada Tuhan supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Tetapi yang masalah adalah banyak gereja yang tidak menjalankan dengan baik. Kami dari HKBP Manuk Kelapa Gading dan setahu saya banyak juga di beberapa di gereja Jakarta yang sudah jujur. Iya. Sehingga bukan tidak sekali dua kali pilihan dua itu atau persembahan kedua itu atau persembahan barbau itu bisa lebih besar dari 1A 1B. Karena ada di sana kejujuran. Iya. Seberapa diberikan jemaat yang tergerak hatinya itu semua diserahkan. Tetapi masih mayoritas yang membuat apa namanya? Yang mengatur-atur. Iya. Jadi ada gereja begini, 1A, 1B, 2 digabung. Udah 10% ke pusat, 90% ke gereja. Kita kan masih membangun gitu. Iya.
Itu juga sebetulnya dalam tanda kutip mencuri. Walaupun tidak mencuri untuk dipakai sendiri, tapi itu mencuri karena dia sudah mengalihkan yang seharusnya ke pusat menjadi ke gereja lokal. Itu nggak bagus. Ada juga begini, eee pemainnya taruhlah pemainnya 2 juta pilihan kedua, udah 10%, 200.000 lah yang diserahkan. Yang 90% ini jadi dimasukkan lagi ke 1A, 1B. Banyak yang tidak jujur dan, itu memang sampai sekarang juga masih ada. Bahkan di era sentralisasi ya Bang Iya, ya? walaupun sudah sebetulnya gini, kalau gereja lokal hanya memindahkan dari 2 itu ke 1A, 1B, Iya, itu nggak ada gunanya. Karena sekarang kan 1A, 1B, 2 itu kan sudah dipotong 55% iya, untuk kesentralisasi, 45 tinggal 45 di tinggal gereja. di gereja lokal. Tetapi masalahnya sekarang mereka memang bagaimana saya katakan sih ya, selalu timbul kreasi-kreasi baru. Nah, Berkembang emang cara iya mencurinya berkembang. tadi, tanda Jadi kutipnya tadi. karena sebetulnya kreasi ini muncul karena ketakutan mereka juga sih. Iya, Ketakutan itu yang timbul karena tidak yakin, mungkin saya harus katakan tidak yakin dengan pasu-pasuni Tuhan ini iya. atau berkat-berkat Tuhan untuk pengelolaan di gereja lokal. Sehingga mereka membuat kreasi-kreasi baru, ada yang membuat umpamanya gini, eee, sebahagian dari pilihan 2 itu dibikinlah seakan-akan menjadi ucapan syukur yang tidak dipotong. Iya, Ucapan syukur kan dipotong iya, juga kalau iya. itu untuk gereja. Tetapi kalau ucapan syukur umpamanya dibikin ucapan syukur untuk pembangunan atau Hamoleta untuk pembangunan itu kan nggak dipotong. Nah itu ada yang dialihkan ke sana. Nah inilah, pola-pola yang kurang bagus yang masih ada sampai sekarang. Ya harus kita benahin, Kita harus bertobat Amang ya. ya harus bertobat, bertobat massal. Begini ya Mang, per 1 Januari kan kita udah melaksanakan sentralisasi ya Mang. Ya. Sebagai Ketua Komisi Keuangan, bagaimana Amang melihat keuangan HKBP saat ini di era yang baru sentralisasi ini? Menurut Amang, gimana sih potensi keuangan kita di masa depan kalau sentralisasi ini terus berjalan begitu Amang? Oke, boleh nggak saya jangan dulu bicara potensi ya. Iya, boleh Amang. Ya, saya bicara dulu dari sisi, nilai positifnya. Iya, Karena nanti kalau semua orang sudah menangkap positif, pasti potensi itu pasti akan naik. Itu keyakinan saya. Nah, satu yang saya lihat adalah, eee, dengan adanya sentralisasi di mana setiap full timer itu quote unquote dihargai sesuai dengan, masa kerjanya, sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan, eee, kreativitasnya dalam tanda kutip ya, pengelolaan jemaat yang diserahkan kepada dia. Kalau dulu kan hampir bisa dikatakan tidak. iya, Karena apa? Jemaat di kota besar yang mampu memberikan bisa 2 kali, 3 kali dari SK, belum lagi tunjangan-tunjangan. Tetapi di kampung saya di Seborong-Borong kan mungkin hanya 1 kali gaji iya, dan tanpa iya. tunjangan-tunjangan. Kalaupun ada umpamanya hamoleteon atau ucapan syukur yang datang kalau ada perantau yang pulang misalnya atau Tahun ada yang baru menikah, atau tahun baru ya Mang? atau tahun baru, biasanya tahun baru sih sama Natal sih banyak yang Iya, pulang tuh ucapan syukur banyak. Tapi kan sekarang nggak lagi begitu. iya, iya, Mang. Semua dimanapun dia ada, dimanapun dia melayani, dia sudah bisa tenang melayani dengan baik karena tidak lagi diganggu oleh Bebankan, iya, pemikiran-pemikiran bagaimana anak saya sekolah dan lain-lain. Jadi pendeta di DKI dengan pendeta di kampungku di Seborong-Borong dengan pengalaman yang sama, masa pekerja yang sama, itu sudah menerima balanjo yang sama. iya, Kalau masalah hamoleteon dari jemaat itu kita tidak bisa, ukur lah ya. Itu yang pertama. Jadi, tidak lagi ada terjadi. Terus yang kedua juga di lembaga, saya pertama kali menjadi anggota MPS begitu melihat, anggaran, saya miris melihatnya gitu. Kenapa miris? Dosen-dosen kita di lembaga iya, dengan gelar sudah doktor atau S3 atau S2 misalnya dengan pengalaman bisa 20, 25 tahun, bisa kalah dengan pendeta fungsional di Jakarta, iya, balanjo yang diterima. iya, iya bener Amang. Dan inilah yang saya lihat kenapa banyak dosen yang ingin menjadi marhuria atau menjadi pendeta resort Iya, misalnya. jadi beralih Amang ya? Menjadi beralih padahal sayang kan Iya, S3-nya yang harus dia pakai di Parsamean atau di tempat, sandra di muka kita, untuk, membentuk pendeta-pendeta muda, itu menjadi sayanglah kalau hanya untuk di satu huria kan iya, gitu. bener Amang. Nah, tapi dengan kondisi sekarang itu sudah sangat dihargai, dinilai. Sehingga sekarang bisa dikatakan tidak lagi ada yang terjadi ketimpangan seperti itu. Nah, itu salah satu, nilai positif yang didapat oleh HKBP secara keseluruhan dan
bisa kita katakan hamaolon lah. Iya. Agak bahasa Batak aja dulu ya, Iya. hamaolon yang sering terjadi di saat ada mutasi, itu bisa dikatakan nanti akan semakin hilang. Karena tidak ada lagi ada pemikiran, hama alangokku Iya. di tempat yang lama, yang baru. Kalau dia pindah dari kota ke daerah, nggak ada lagi itu. Karena semua sudah dihargai berdasarkan kinerja mereka. Jadi itu yang salah satu keindahan atau nilai positif yang kita dapatkan dari sentralisasi. Memang sih karena sentralisasi juga berbicara tentang anggaran program di Hatopan distrik Resort. sama di resort. Memang ini sekarang masih kita hadapi kesulitan. Kenapa? Karena target yang kita dapatkan, realisasi dari target yang kita dapatkan sekarang di sentralisasi masih berkisar 63-65% dari target. Iya, benar. Dan dari 100% anggaran itu hampir 60% itu untuk Balanjo. Jadi bisa kita lihat sekarang nilai untuk program, anggaran untuk program itu hanya 5% daripada target. Dan yang kalau kita tahu kan kantor pusat kan tidak memiliki jemaat. Iya. Artinya sumber pendapatan selain daripada pilihan 2 dulu. Nah akhirnya terpaksa itu dulu yang didahulukan. Yang kedua, distrik sama resort, ya mau nggak mau Preses sama pendeta resort berjuang dulu lagi lah untuk memenuhi program-program atau mencoba dulu menyiasati mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan iman jemaat. Jadi itu yang sekarang terjadi. Memang kemarin itu ada yang turun tapi sangat jauh daripada apa yang menjadi target emang. Target. Iya. Kita baru 63-65%. Iya. Begini Mang, saya akan memposisikan pada saat di pertanyaan ini saya akan memposisikan diri saya sebagai netizen namanya ya, sebagai jemaat begitu. Kita bersyukur Amang tentang sentralisasi ini bahwa perbelanjaan tadi para pelayan, puji Tuhannya boleh seperti yang Amang sampaikan tadi dapat mencapai target Amang ya, begitu mencapai target dan tidak ya kita berharap tidak ada kendala-kendala lagi lah terkait para pelayan begitu. Tapi di sisi yang lain kita melihat seperti yang Amang sampaikan juga tadi bahwa dana untuk distrik, program dan resort itu kan hanya sedikit dari yang ditargetkan begitu Amang. Ada komen juga seperti ini Amang, 55% ke pusat, 45% ke lokal. Itu dia do hepengi sudena. Ai bosa so turun tu hamion. Ape hami terus do jujur do hami mangalean 55% tu pusat. Ale na turun tu hami Holan Sautikian do begitu Amang, komen-komentarnya begitu. Bagaimana tanggapan Amang, Mang? Ya, jadi memang mungkin juga jujur ya penjelasan yang kurang. Iya. Banyak yang mengatakan kami dirampok karena mengambil 55%. Sebetulnya tidak juga. Karena yang 55% yang diserahkan ke kantor pusat itu bukan dari seluruh keuangan gereja itu. Hanya dari persembahan yang 12 item itu. Iya. Sisanya adalah milik gereja lokal. Contoh, mereka mengadakan pesta Botilon, pesta Paskah, pesta ulang tahun, dan pesta-pesta pembangunan dan lain-lain itu kan tidak diganggu oleh sentralisasi. Dan analisa yang sudah ada dari rata-rata gereja itu, persembahan yang 12 item itu sebetulnya hanya kira-kira 35-40% dari total keuangan gereja itu. Karena pendapatan gereja itu, atau janganlah kita katakan pendapatan ya, penerimaan gereja itu atau dana masuk ke gereja itu lebih banyak dari pesta-pesta. Iya, benar Mang. Dan dari misalnya ucapan-ucapan syukur yang langsung, yang ditujukan. Jadi bukan ucapan syukur yang ke gereja yang dipotong 55%. Di kami di Manuel HKP Manuel Kelapa Gading, dari hampir 2 miliar program tahunan kami, anggaran tahunan kami, itu hanya kira-kira 900 juta sampai mendekati, nggak nyampe 1 M, adalah pelean. Sekitaran 900. Jadi kalau pemanya 900 juta dikali 55% itu kan cuma 500 juta. Jadi 1,5 lagi adalah yang kami dapatkan dari ada komitmen-komitmen lain yang tidak berhubungan dengan sentralisasi. Memang sih agak lebih berat karena pengeluaran kami sebelumnya yang berhubungan dengan belanja pendeta
tunjangan, termasuk tunjangan-tunjangannya. Terus yang kedua, pilihan 2 yang jujur kami berikan selalu ke Iya. kantor pusat. Dan yang ketiga juga iuran ke distrik. Jika ini digabung pada periode yang lama, dibanding dengan kami tidak lagi memberikan balanjo di periode ini, tetapi kami minta 55%, memang kami akan ada tambahan kira-kira hampir mendekati 200 juta yang kami harus keluarkan komparasi antara yang lama dengan yang baru. Iya. Tetapi banyak yang tidak mengerti begini, udah marah tapi tidak mengerti. Tidak mengertinya apa? Saya sering bilang begini, harus coba kita bikin kalkulasi. Di gereja kita berapa orang pendeta? Benar. Ya kan? Benar, Mang. Mungkin taruhlah 3 pendeta. Dulu waktu masih program lama, pendeta kita biayai sendiri kan, balanjo, tunjangan dan lain-lain. Mungkin dulu 1 orang pendeta, taruhlah mungkin kalau Jakarta saya kasih Iya. contoh ya, 3 pendeta kali 15 juta, 45 juta. Iya. Ke distrik, setorannya ke distrik, mungkin kira-kira per tahun 100 juta. Berarti per bulan ya kira-kira 10 juta lah taruh ya. Berarti sudah 45 tambah 10, 55 juta. 55. Dulu mereka kalau 3 pendeta pasti saya yakin pilihan mereka itu sudah kira-kira 10 juta per sekali minggu. Iya kan? Kalau Iya. jujur ya memberikannya Iya. ya, kita agak jujur dulu. Kalau 10 juta per minggu, berarti 40 juta per Bulan. bulan. Berapa itu? 40 tambah 55, 95 juta. Ya kan? Iya, Mang. Yang harus mereka tanggung dulu. Sekarang oke. Sekarang kalau kita katakan 10 juta per minggu, dari pilihan 2 30 juta per minggu, dan berarti 4 minggu 120 juta. 120 juta dikali 55 berapa? 70 juta, 60 Iya. juta. Ya, 70 juta. Iya. Mereka setor 70 juta, tapi mereka hilang beban lama 95 juta. Untung siapa? Benar. Dia untung kan? Iya, Karena benar, Mang. selama ini dia harus mengeluarkan dana 95 juta per bulan di pola yang lama. Iya. Tetapi sekarang karena semua belanja pendeta sudah ditanggung dan hanya memberikan 55% dari pilihan yang kira-kira mungkin ya 70 juta per bulan, berarti hanya kira-kira berapa tadi? 40 kali 4, 160 kali 5, 95, Iya. 70 tadi kan? Iya. 55% cuma 70 juta yang dia setor ke sentralisasi, sedangkan yang beban yang lepas 95. Iya. Untung nggak dia? Iya, untung, Mang. Untung 25 juta kan? Tapi banyak orang tidak membuat kalkulasi seperti ini. Mereka hanya mengatakan kami sudah dirampok 55% oleh kantor pusat. Enggak semua. Bahkan di Jakarta ada gereja yang disubsidi. Karena apa? Belanja pendeta yang sudah ditanggung oleh kantor pusat lebih besar daripada pilihan mereka per bulannya ke kantor pusat. Tapi jangan lupa, di daerah juga ada yang mensubsidi Iya. sentralisasi. Karena apa? Pendetanya 1, pagarannya mungkin 10, Mm-mm. hasil daripada pilihan mereka yang 10 pagaran ini mungkin bisa 20 juta atau 25 juta per bulannya. Pendetanya hanya dibalanjo 15 juta kan berarti mereka surplus 10 juta. Iya, benar. Mensubsidi kan gereja yang besar di Jakarta misalnya 10 juta per bulan. Nah, ini yang tidak kadang dihitung oleh jemaat, bahkan teman-temanku para halado, sehingga mereka hanya melihat 55%, lebih banyak yang kantor pusat daripada di lokal. Padahal 55% itu hanya dari pilihan yang 12 item, tidak dari seluruh keuangan gereja. Ini yang harus kita bawa. Supaya marilah kita melihat dulu apakah kita yang disubsidi atau yang mensubsidi. Supaya jangan marah-marah Iya. gitu loh. Gak ada gunanya marah-marah. Tapi saya akan kembali sebagai netizen, Mang. Karena saya sebagai netizen, Mang ya. Kembali lagi saya sebagai netizen. Toho do emang ada dokon hamunai, alai kami butuh hepeng do sebenarnya, Mang. Soalnya dia bagaimana harusnya kantor pusat mensubsidi kami? Karena kami ini uang kami nggak turun-turun, Mang. Iya. Bagaimana, Mang? Itu juga pertanyaan, tidak hanya netizen. Teman-temanku para halado juga bilang. Iya. Bahkan di gereja kami dikatakan, loh, harusnya kan kita istilahnya kan cashback lah. Iya. Kan cashback itu kira-kira kita di Kelapa Gading itu 80 sekian juta kalau nggak salah. Yang turun kan baru 2 juta. Iya. 2,1 kalau nggak salah. Terus bagaimana? Kenapa nggak datang-datang? Jawaban saya cuma satu. Nah, kita kan target kita kan termasuk yang tidak tercukupi. Kami dari HKBP Kelapa Gading harusnya targetnya 900 juta, itu 70 juta per bulan, kami baru mencapai sekarang hanya 45 sampai 50.
Berarti kan masih kira-kira 65%. Iya. Nah terus kalau saya menyetor hanya 65%, saya menuntut balik 100%, di mana logikanya? Iya iya benar. Iya kan? Benar Bang. Tanya dulu gereja mana yang sudah memberikan 100%. Kecuali Iya. memang ada gereja di Jakarta ada yang sampai 900% Wow. Iya. pencapaiannya. Karena apa? Ternyata dulu waktu memasukkan target itu Nggak sesuai emang ya datanya? nggak sesuai. Iya. Dibikinnya cuma kalau nggak salah ada salah satu gereja yang cuma dibikin per bulan cuma 12 juta. Padahal 12 juta itu cuma 1 bulan, 1 minggu, Iya. 1 ibadah gitu loh. Ya mereka sampai 900 ketawa-tawa kita resonan sama sintuannya semua. Tapi kan ini kan tidak karena tidak average, tidak berlaku semua, sehingga yang average itu adalah yang 63 tadi, 63%. Nah, bagaimana BPSK menurunkan cashback itu 100% sedangkan yang mereka terima baru 63%? Iya. Ini yang harus kita sadari, makanya marilah kita sama-sama bekerja lebih giat lagi. Bekerja lebih giat lagi di sini bukan berarti menjadi cari dana dari mana-mana, bukan itu. Tetapi salah satu adalah memang tujuan dari sentralisasi ini adalah meng-create supaya pendeta-pendeta, sintu-sintu lebih tinggi lagi membuat kreativitas pelayanan sehingga jemaat yang tadinya tidak datang beribadah, Jadi datang. datanglah beribadah. Nah, dengan tambahnya jemaat yang beribadah, pasti kan pilihan naik. Itu pertama. Yang kedua, buatlah kreativitas pelayanan yang membuat semakin banyak orang tertarik untuk datang ke gereja. Dan mereka ibarat gini loh, saya pernah dulu menulis di Immanuel, Iya. analogi gereja dengan Lapo Tuak. Saya katakan gini, kalau di Lapo Tuak kan yang menunya kan cuma saksang, Panggang. panggang belum tentu ada, saksang, ya taruhlah panggang, ikan arsik, Iya. sama daun ubi kan. Iya Bang. Berapa kamu bayar? Kamu bayar 50.000 kamu udah marah. Apa ini gitu kan? Iya benar Bang. Betul kan? Iya, terlalu mahal. Terlalu mahal gitu kan? Coba kamu pergi makan di restoran Jepang. Iya. Sekali bayar berapa? 250.000 per orang. Kamu kasih lagi tip kan? Iya. Kenapa? Karena kamu mendapatkan suasana yang baik, pelayanan Iya. yang baik, menu yang baik, makanan yang baik, rasa yang baik. Kamu berikan 250.000. Kamu berikan lagi tip. Iya. Dan tertawa keluarnya, nggak marah. 250.000 dibanding dengan 50.000. 50.000. Di sini di 50.000 marah, di sini ketawa. Kenapa? Ada sesuatu yang kamu dapatkan yang lebih daripada sekedar rasa. Iya. Rasa makanan. Nah, gereja juga begitu. Kalau gereja bisa memberikan sesuatu kepuasan batin, kepuasan jiwa, kepuasan rohani yang didapat oleh jemaatnya. Saya bicara HKBP dulu deh, atau orang Batak. Orang Batak itu orang dikatakan buas mangaleo. Tanpa kamu minta, dia akan memberikan persembahannya lebih daripada apa yang dia berikan sekarang. Iya. Sama seperti tadi, waktu dia makan di restoran, dia kasih 250.000 tidak. Ya, tapi di lapor 50.000 dia marah-marah. Nah dari sini seharusnya kita bisa menaikkan pemasukan atau penerimaan, saya katakan bukan pemasukan. Penerimaan dari pilihan-pilihan yang 12 item itu. Karena kalau saya sudah menikmati pelayanan di gereja, saya akan bersyukur. Begitu saya bersyukur, saya akan memberikan ucapan syukur saya. Karena kalau saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak mengirim password ke Tuhan kan? Karena Tuhan tidak memberikan nomor rekening ke kita. Iya benar. Tapi kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita lewat gereja. Makanya kan kalau pemainnya kan dikatakan begini, bawalah persembahanmu. Bawalah ucapan syukurmu. Supaya ada makanan di situ. Malaikat 3:10. Makanan siapa? Makanan para imam, itu pengerja kita. Yang kedua, makanan siapa? Janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Yang ketiga siapa? Musafir atau orang yang lewat. Nah, kalau kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan melalui pelayanan juga yang diberikan gereja, ini kan pasti akan datang. Iya. Nah, makanya salah satu tugas yang diberikan sentralisasi kepada para full timer dulu saya katakan adalah meningkatkan performance masing-masing. Meningkatkan pelayanan masing-masing supaya apa? Supaya jemaat yang tadinya sudah tidak datang, dan yang tadinya sudah datang di dalam terpuaskan sehingga dia akan dengan tanpa harus diminta, dia akan memberikan persembahannya dan ucapan syukurnya. Itu. Iya. Ya, semoga kita semuanya para pelayan mengembangkan kreativitas Amang ya. Oke, begini Amang, kita akan sampai di pertanyaan terakhir. Kita tahu juga Amang bahwa selain kami kemarin sudah podcast Amang dengan Amang saya lupa Amang Marga Lumpan Turun Amang yang dari BPSK.
Oh, bukan dari BPSK, mungkin Amang Elisa. Amang Elisa Iya, Lumban Elisa Siahaan, Turuan. Eh, saya bertanya, apakah income untuk BPSK ini untuk sentralisasi hanya dari persembahan? Jawaban Amang itu tidak, Iya. begitu. Nah, kita juga tahu bahwa HKBP ini kan punya banyak sekali aset, Amang. Kita punya Perkampungan Pemuda Jaytun Selangit, kita punya Sopono Mensen, kita punya percetakan dan banyak lagi yang lainnya. Yes. Menurut Amang, bagaimana kita bisa mengoptimalkan aset-aset HKBP ini supaya menjadi sumber pemasukan juga untuk keuangan HKBP, Amang? Ya, jadi di 12 pemasukan yang ke BPSK, sentralisasi itu kan, di situ kan ada badan usaha, ada percetakan dan lain-lain lah, bukan hanya dari persembahan, Iya. bukan hanya dari ucapan syukur. Betul, kita memiliki banyak aset, tapi memang mungkin kita masih belum terbiasa menjadi untuk masuk ke dunia komersil. Dulu di rapat MPS pertama, saya sudah katakan juga termasuk salah satu yang perlu kita naikkan performance atau kinerjanya adalah badan percetakan Iya. HKBP di Siantar. Itu saya katakan itu di rapat MPS pertama di tahun 2021 Februari. Kenapa? Saya bilang begini, tukang fotokopi yang tadinya fotokopi cuma satu, bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga, bisa menjadi besar. Iya. Dan tidak hanya fotokopi lagi, dia bisa mencetak warna dan flyer dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka pasti, ya saya yakin bekerja profesional. Iya, benar, Amang. Hampir tidak pernah saya melihat tukang fotokopi yang bangkrut. Yang dari satu menjadi tidak ada lagi, karena Iya. kecuali memang dia mengambil lokasi yang tidak tepat sehingga tidak banyak orang datang. Kita kan tidak lagi di dalam posisi lokasi sebetulnya, mempermasalahkan lokasi untuk percetakan kita di sana. Tapi karena lokasi itu sebetulnya cukup bagus, Iya. center of North Sumatera atau Sumatera Utara lah paling tidak. Sehingga dia bisa melayani ke semua, ke utara lagi, ke arah Medan, ke arah selatan, ke arah kita di sini. Baik pemerintah yang selalu banyak membuat form-form atau formulir-formulir, baik kampus-kampus yang membutuhkan fotokopi atau membutuhkan cetakan-cetakan ini, dan banyak lagi gitu loh. Gereja-gereja yang selalu memfotokopi Acara. acara kan, Iya, dan pernikahan yang membuat kartu undangan. Iya, benar. Politisi-politisi seperti sekarang saya katakan itu, flyer, baliho, Iya, kartu nama. itu kan bisa ratusan miliar itu. Iya. Dana yang ada di sana. Masa kita nggak bisa ikut berkontribusi? Ya kan? Hanya di tahun lalu 2022 percetakan itu mengajukan anggaran untuk membeli mesin cetak warna. Iya. Nah, akhirnya kita sudah setujui di Komisi Keuangan dan di MPS. Ada itu kalau nggak salah 600 juta atau berapa. Nah, kemarin abang saya meninggal di Siborong-Borong. Saya melihat udah ada lompatan baru dalam bentuk pembuatan bunga duka. Iya, papan Tidak bunga. lagi bunga, Iya. papan duka itu tidak lagi bunga, tapi cetakan. Iya, benar, Am. Langsung saya WA direktur kita, Mang Pendeta Batara Sirelah ya. Emang percetakan HKBP sudah bisa bikin enggak? Enggak bisa, Mang. Kenapa? Kita kan belum punya mesin cetak warna. Lah, tahun anggaran lalu kan ada, sudah disetujui. Saya WA Mang Sejen. Udah dari mereka enggak ada pengajuan kok. Anggaran kita ada kok. Dan waktu revisi anggaran di tahun 2022 di bulan Juli, itu sudah kita katakan, kenapa ini enggak dikeluarkan? Kan nggak mungkin dari Sekjen turun duit tanpa ada pengajuan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, PPKU kita mengatakan kan untuk belanja di atas 50 juta kalau nggak salah, harus ada panitia. Jadi kan nggak bisa Sekjen mengeluarkan duit, mengirim langsung ke percetakan 600 juta, tanpa ada pengajuan dan tanpa ada pembentukan panitia pengadaan barang. Iya. Karena itu kan salah satu kan pengendalian, pengawasan. Iya, pengawasan. Iya kan? Jangan dikasih 600 juta, jangan-jangan besok bukan beli ini loh, tapi beli yang Harley lain. Davidson. Kan? Itu yang ternyata prosedur ini tidak dijalankan. Sehingga duit tidak turun. Padahal duit ada kok, surplus kok tahun lalu kita. Iya. Nah, ini yang membuat percetakan kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tahun ini tahun politik flyer, baliho, umbul-umbul dan lain-lain itu berapa ratus miliar. Masa kita nggak bisa mendapatkan sebagian dari situ? Gak usah maksimum deh. Kalau ada keluar di situ 100 miliar, pokoknya kita cuma dapat 1% aja 1 miliar. 10% 10 miliar kan?
Ini kan sudah bisa membantu kepada ini. Nah ini yang harus kita ini kan sebetulnya. Jadi mungkin seperti kalau tahun lalu saya katakan biarlah yang mengelola badan percetakan itu diberikan kepada orang yang memberikan hasil yang paling maksimum dengan sistemnya beauty contest. Tahu kan beauty contest? Siapa yang memberikan konsep pengelolaan dengan pemasukan yang lebih tinggi, dialah yang mengelola itu. Iya. Tapi itu ternyata kita belum bisa. Karena apa? Di sana masih ada konsep diakoni sosial di mana banyak, maaf kata, janda-janda full timer yang terpaksa bekerja di yayasan. Iya. Tapi sebetulnya itu is a matter of social care ya. Tetapi kan tidak, itu mungkin berapa persen sih? Dibanding jika kita bisa bekerja dengan sangat profesional, dengan mesin-mesin yang profesional, tetapi dengan memberikan semacam CSR lah untuk itu, mungkin saya cukup gitu loh. Tapi ya itulah. Sampai sekarang mesinnya nggak ada. Gimana mau cetak baliho yang besar dengan warna itu? Mesinnya nggak punya ya, Bang? Mesinnya nggak punya. Kenapa nggak punya? Nggak dibeli. Kenapa nggak dibeli? Ya prosedurnya nggak dijalanin gitu loh. Nah ini yang kadang yang belum kita, seperti saya bilang, belum masuk ke mindset untuk komersial. Padahal kita kan sudah di era itu. Gitu. Iya. Bukan gerejanya yang komersial, tetapi badan-badan usahanya komersial. Terus yang kedua memang ada juga kan dari badan usaha yang lain, tetapi kan kita ini kan masih proses berjalan. Ibarat kan nanam cabai kamu butuh berapa bulan? 5 bulan kan. Iya. Badan usaha kan dibentuk tahun lalu. Dan untuk bisa bekerja dengan komersil kan sekarang kan harus udah ada namanya surat nomor induk usaha kalau nggak salah, NIB atau nomor induk berusaha. Nah, badan usaha kan nggak bisa memiliki nomor induk berusaha. Yang bisa siapa? Bikinlah yayasan. Nah, tahun lalu kalau nggak salah di akhir tahun lalu sudah dibentuk yayasan usaha. Mereka nanti akan mendirikan PT yang bisa mengelola banyak aset yang dengan komersial dengan memiliki NIB. Nah, ini kita harapkan. Tapi kan itu kan seperti nanam cabai 5 bulan, kan begitu itu yayasan terbentuk kan nggak langsung bisa mengeluarkan uang. Iya. Tapi mungkin akan bisa ke periode ke depan. Mereka sudah bisa memberikan hasil atau profit. Nah, juga seperti pemuda Jaytun yang dikatakan itu, pemuda Jaytun itu saya harus katakan saya hormat dengan Pak Manulang di sana, Bang Manulang. Karena sudah semakin tertata dengan baik. Bulan April kemarin dengan fasilitas yang masih agak minim, saya membawa keluarga besar 25 orang di sana menginap. Iya. Di penginapan yang bertingkat itu tempat tidurnya. Iya. Tetapi kan dengan uang penginapan yang kami bayar, Abang Manulang kan sudah bisa mulai sedikit demi sedikit melengkapi, Iya. meningkatkan fasilitas, sehingga semakin banyak nanti orang datang ke sana. Itu memang proses lah. Karena kita tidak memiliki kemampuan, khususnya dari sisi dana untuk investasi lebih besar, yang langsung membuat dia seperti misalnya hotel bintang. Yang nggak usah bintang lah, Melati 3. Belum bisa langsung ke sana. Tapi kita bertahap lah. Itu semua ada proses. Satu kerja yang dilakukan dengan proses yang baik, itu akan long term. Tapi kalau yang hanya tek itu mungkin bisa ya hanya sesaat, tapi istri hilang. Nah, mari kita sabar menunggu untuk di luar persembahan Hak Mulia Teon dan lain ini, dari badan usaha, dari aset-aset yang lain, mari kita sabarlah. Contoh kalau nggak salah, saya ingat saya di Parapat sudah ada yang tadinya harus disubsidi, sudah bisa memberi, sudah bisa memasukkan. Iya. Nah itu kan suatu peningkatan juga. Yang tadinya minus menjadi malah sudah plus, walaupun belum begitu maksimum. Ada satu di Parapat ini ya, itu jadi disewa oleh satu badan gereja dari Filipina kalau nggak salah. Filipina, setahu saya. 1 tahun kan. Iya. Mereka membayar listriknya, mereka membayar perabotan, tapi mereka membayar lagi kita. Nah itu sudah pemasukan yang bisa dikatakan net. Iya. Net income kan jadinya. Karena mereka yang membayar air, listrik, dan lain-lain. Nah ini kan kenapa bisa terjadi? Karena utang kita sudah dibayar di sana, yang masih terkait waktu itu, dan sudah dirapikan, fasilitasnya sudah dirapikan, sehingga dia bisa, yang tadinya disubsidi, sekarang sudah malah ikut menyumbang. Nah kayak gitu-gitu, itu yang harus bisa kita ini. Nggak bisa lah, nggak ada nggak ada lah yang bisa nanam hari ini besok. Tidak instan namanya ya? Tidak ada yang instan kecuali kopi instan. Kopi instan juga harus diaduk, Amang. Betul. Yang terakhir, Amang, ini memang tidak ada di skrip. Saya mau Amang memberikan closing statement sebagai Ketua Komisi Keuangan terkait keuangan HKBP, terutama tentang transparan dan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penonton di rumah, agar semakin yakin bahwa HKBP ini serius mengelola keuangannya,
Tidak ada yang dipermainkan, tidak ada yang sesuka hati, tapi transparan dan akuntabilitas, Amang. Oke. Terima kasih. Kalau dibilang closing statement ya, saya harus mengatakan begini. Marilah kita dengan sungguh-sungguh memberi dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Dengan mengukur dari apa yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita di dalam setiap ibadah kan kita katakan, nasanani lehonmi, kan berarti kita akan mengukur semua dari apa yang Tuhan berikan. Bahasa hati Tuhan nasa ucatoku. Artinya juga kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak akan pernah dikasih Tuhan 100, Tuhan minta 100, tidak. Tapi yang Tuhan statement adalah persepuluhan. Iya. Yang kedua ada ucapan syukur. Bersyukur untuk hal-hal yang mungkin kita dapatkan lebih daripada apa yang kita dapatkan selama ini. Ada ucapan syukur karena orang naik pangkat, ucapan syukur karena lulus, ucapan syukur karena dapat rezeki berlebih daripada umpamanya dapat bonus dan lain-lain. Itu mari kita kembalikan kepada Tuhan melalui gereja. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak bersyukur. Bisa kita berikan 100 juta, 200 juta, 500 juta, tapi kalau dengan sungut-sungut itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Ya. Tapi dengan memberikan hanya umpamanya 10.000, 20.000, tapi dengan ucapan syukur dan hati yang gembira, menyerahkannya, itu lebih dibanding. Makanya dibanding dengan orang yang memberikan banyak. Makanya Tuhan katakan kepada kita, rimis ya dikatakan apa? Yang diberikan oleh janda miskin itu. Ya. Jauh lebih berharga dibanding dengan apa yang diberikan oleh orang kaya. Bukan karena rimisnya yang berharga, bukan. Tapi motivasi memberikannya yang lebih berharga. Tapi jangan jadi rimis yang kita bawa ke gereja. Makanya ada orang bilang, 2.000 pun kuberikan oleh Tuhan hargai kok. Padahal seharusnya dia mampu memberikan 50.000. Nah kalau kita memang mampu diberikan oleh Tuhan, dari rezeki yang diterima memberikan 50.000, berikan 50.000, jangan 5.000. Kalau mampu memberikan 100.000, berikan 100.000, jangan 50.000. Karena jangan kita minta rezeki kepada Tuhan, lewat pasu-pasu kita katakan. Tapi begitu pasu-pasu itu kita bertambah, tapi pilihan kita nggak bertambah, berkurang. Itu nggak jujur di hadapan Tuhan. Justru berkurang. Nggak jujur di hadapan Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi jangan hanya minta pertambahan rezeki, tapi kalau rezeki sudah bertambah, tambah jugalah pilihanmu, tambah jugalah ucapan syukurmu. Nah, untuk target yang belum kesampaian, marilah kita marilah kita dulu bersabar menunggu. Dan mungkin akibat ini beberapa pelayanan atau kegiatan program di resort, distrik tidak tercapai, mari dari dulu kita pertama mungkin mencari lagi orang yang mau memberi dengan sukacita. Atau yang kedua, menyeleksi lagi mana program yang bisa dulu tidak terlalu urgen, tidak terlalu prioritas, kita pindahkan ke kotak 3 atau kotak 4. Kotak 3, kotak 4 itu adalah kotak-kotak yang masih bisa tertunda. Kotak 1 yang harus, yang menjadi prioritas utama, itu dulu yang kita kerjakan. Kita percaya dan yakin, dengan sistem sentralisasi ini saya yakin, transparansi, keuangan, dan transparansi penggunaannya akan semakin baik ke depan. Walaupun sekarang ini harus katakan itu sudah baik juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Mudah-mudahan berguna, menambah, dan menyemangati. Iya. Semua orang mendengarkan, jangan menambah bingung. Ya. Dan jangan menambah beban Amang ya. Jangan menambah beban. Oke, terima kasih Amang sudah hadir di podcast HKBP. Sehat-sehat Amang, nanti kembali ke Jakarta. Nanti kalau sudah panen kopinya boleh diajak kami Amang ya untuk panen. Seandainya nanti tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan buah sulungnya di Oktober tahun depan, sebelum Sinode Godang kita ke kebun untuk metik. Karena buah sulung harus dikembalikan ke gereja. Iya. Terima kasih Amang, sehat terus, selamat berkarya di Komisi Keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sama keluarga Amang ya. Amin. Demikian teman-teman podcast kita hari ini bersama Amang Sintua Obrin Lubantoruan. Kedepan kita akan berbincang dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Horas.